Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Mesaroh, NIM 097. Saya di sini akan menjadi pemateri pertama. Materi pada siang hari ini adalah penawaran agregat. Yang pertama adalah pengertian penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang disediakan atau diproduksi oleh ekonomi serta setiap tingkat harga dalam periode waktu tertentu secara keseluruhan. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Dengan demikian, pendapatan nasional akan selalu mencapai tingkat yang paling maksimum, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh (YF). Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada tahun tertentu yang digambarkan oleh YF tergantung kepada faktor-faktor produksi yang tersedia. Kurva penawaran agregat yang dikaitkan dengan pendapatan golongan Keynesian perlu dibedakan pada dua bentuk yang digunakan dalam analisis Keynesian sederhana dan pandangan yang telah mempertimbangkan keadaan di pasaran tenaga kerja. Tingkat harga tidak akan mengalami perubahan, dan dalam grafik tingkat harga tersebut adalah P0. Ada dua faktor mempengaruhi penawaran agregat, yaitu 1. Keseimbangan pasar produksi. Keseimbangan di pasar tenaga kerja akan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Dan kemampuan tenaga ini menghasilkan produksi nasional tergantung pada fungsi produksi yang menerangkan hubungan di antara jumlah tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk mewujudkan produksi nasional. 2. Faktor produksi. Fungsi produksi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara output, jumlah produksi barang dan jasa, dan faktor-faktor produksi atau input. B. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja menyediakan salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kegiatan yang akan terjadi di dalam pasar tenaga kerja tentunya adalah proses permintaan dan penawaran. Proses permintaan dan penawaran akan menentukan harga tenaga kerja, wage atau upah. Pemerintah tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diminta oleh masyarakat dalam periode tertentu pada berbagai tingkatan upah nyata atau real. W sama dengan W kecil per H, di mana W besar adalah tingkat upah real, W kecil sama dengan upah harga nominal, dan H adalah harga. C. Pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diminta oleh masyarakat dalam periode tertentu pada tingkat upah nyata atau real. Dalam teori permintaan tenaga kerja, biaya dicerminkan dari upah rata-rata W, sedangkan pendapatan dicerminkan dari harga P dikalikan dengan produktivitas marginal tenaga kerja MPL. Maka W sama dengan P MPL dan W per P sama dengan MPL. Untuk keterangannya, W sama dengan upah, P titik MPL sama dengan tambahan nilai produksi. Nanti saya akan tampilkan pada slide kurvanya. D. Penawaran tenaga kerja. Upah real mempunyai peranan yang penting dalam penawaran tenaga kerja. Pekerja akan dihadapkan kepada
pilihan antara waktu atau jam untuk bekerja dan istirahat. Terdapat hubungan positif antara tingkat upah real dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sehingga apabila upah real meningkat maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan meningkat. Maka fungsi penawaran tenaga kerja adalah SX sama dengan FW per P, di mana SX adalah jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, W per P adalah tingkat upah real. Menentukan gaji. Upah atau gaji adalah semua jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja dalam suatu perusahaan. Cara menentukan gaji atau upah adalah dengan mengkonvensikan upah dengan indeks harga tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Sitaningrum NIM 109 sebagai materi kedua. Di sini saya menjelaskan tentang pengangguran dan hukum Okun. Pengangguran meningkat setiap terjadinya resesi. Secara sederhana, biasanya terjadi ketika ekonomi berada dalam resesi, sehingga pekerjaan akan sulit didapatkan dan sebaliknya terjadi PHK. Timbulnya pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lapangan pekerjaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana jika PDB tumbuh maka lapangan pekerjaan akan meningkat dan pengangguran akan menurun. Hubungan negatif antara pengangguran dan GDP real ini disebut dengan hukum Okun. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka GDP real cenderung tumbuh lebih lambat atau bahkan turun. Arthur Okun ialah tokoh yang menerapkan hukum Okun. Hukum Okun menggunakan model sederhana dengan meregresikan price difference dari tingkat pengangguran atau U terhadap presentasi perubahan output delta Y atau Y. Delta Y per Y, maka perhitungan persentase GDP real untuk membuktikan bahwa suatu perekonomian sedang mengalami resesi adalah 3,5% min 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Kedua, faktor penyebab pengangguran. Turunnya output dan pengeluaran total. Jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerja. Ketidakseimbangan dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun antara penawaran tidak cukup. Materi yang ketiga adalah pengangguran dan resesi. Resesi adalah penurunan PDB secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Siskin Julius 1 Desember 1974, Michigan Business Journal, New York Times. Banyak ahli ekonomi yang memahami resesi sebagai pertumbuhan yang terjadi di bawah tren atau di bawah potensinya. What is the difference between a recession and a depression? Saul Eslaker, November 2008, merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dicerminkan data PDB real, pendapatan real, ketenaga kerjaan, produksi industri, dan grosir penjualan retail, dan berlangsung lebih dari beberapa bulan. Pengangguran dan resesi meliputi: yang pertama, GDP real ialah tempat pertama untuk menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dalam perekonomian. Yang kedua, resesi adalah tingkat di mana kegiatan ekonomi mengalami kelesuan dan kemunduran yang ditandai dengan menurunnya nilai GDP. Yang ketiga, salah satu akibat yang ditimbulkan resesi adalah orang akan banyak kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Penyebabnya adalah adanya penurunan dalam kegiatan menghasilkan nilai output, produk dan jasa akhir secara menyeluruh dalam suatu perekonomian, sehingga terjadilah resesi. Yang keempat, pengangguran yang semakin meningkat. Untuk menanggulangi masalah pengangguran ini, tentunya suatu negara harus tetap menjaga kesempatan kerja dalam keadaan full atau penuh, agar PDB real pun akan selalu tersampaikan. Resesi muncul karena kombinasi dari kejadian seperti lonjakan harga minyak, pecahnya gelembung aset, spekulasi, dan kebijakan ekonomi agresif. Mereka memperburuk pelemahan ekonomi melalui efeknya terhadap biaya produksi, lapangan kerja, pendapatan, ekspektasi, dan permintaan agregat. Selain itu, fenomena mewabahnya penyakit menjadi penyebab lainnya resesi. Contohnya adalah COVID-19 yang mana telah menjatuhkan aktivitas ekonomi dan bisnis. Kemudian ada tanda-tanda resesi ekonomi. Kurva imbal hasil terbalik atau inverted yield curve adalah salah satu prediktor resesi. Setidaknya
Itu berlaku untuk ekonomi Amerika Serikat. Tepat sebelum resesi, imbal hasil jangka pendek naik lebih cepat daripada imbal hasil jangka panjang. Hasilnya, imbal hasil jangka pendek lebih tinggi daripada imbal hasil jangka panjang. Itu menyebabkan kurva imbal hasil terbalik. Indeks komposit saham. Harga saham merupakan cerminan ekspektasi investor atas pertumbuhan dan prospek perusahaan di masa depan. Jika indeks jatuh, investor mengekspektasikan penjualan dan laba perusahaan di masa depan turun. Mengindikasikan pelemahan dalam ekonomi, harga saham yang menurun juga dapat mempengaruhi investasi bisnis. Perusahaan mengandalkan modal ekuitas untuk memahami investasi. Berikutnya ada dampak resesi ekonomi. Yang pertama, jumlah pengangguran meningkat. Yang kedua, pinjaman pemerintah melonjak tinggi. Yang ketiga, harga set menurun. Yang keempat, imbal hasil obligasi menurun. Yang kelima, penurunan pendapatan. Yang keenam, penurunnya permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu, NIM 96, sebagai pemateri ketiga yang ingin menyampaikan materi tentang tanda-tanda resesi ekonomi, terus medan kesamaan upah nominal, sumber pertumbuhan ekonomi, kurva penawaran agregat asumsi klasik, penawaran agregat asumsi Keynes, dan kurva penawaran agregat asumsi Keynes. Selanjutnya ada medan kesamaan upah nominal. Yang pertama, kurva penawaran agregat adalah nilai produk pada periode tertentu yang dihasilkan seluruh produsen pada berbagai tingkat harga produk. Yang kedua, medan kesamaan upah nominal atau Isomani-Wegmap mencakup sejumlah kurva kesamaan nominal yang menghubungkan W dengan H pada W yang sama besarnya. Ini bisa dilihat kurvanya Isomani-Wegmap-nya dari sini. Nah, penjelasannya yang ketiga yaitu kurva WH 15 rupiah, berarti kurva kesamaan upah nominal pada upah nominal 15 rupiah per satuan kerja. Kurva WH 30 rupiah berarti kurva kesamaan upah nominal pada upah nominal 30 rupiah per jam kerja. Yang keempat, pada upah 15 rupiah dengan harga 1 rupiah, maka upah real sama dengan 11 rupiah. Pada upah 15 rupiah dengan harga 5 rupiah, maka upah real sama dengan 3 rupiah. Selanjutnya ada sumber pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau peningkatan GDP real dalam suatu wilayah. Yang kedua, ada beberapa komponen penting yang harus dianalisa pada pertumbuhan ekonomi, yaitu diantaranya yang pertama ada akumulasi modal, yang kedua ada perubahan teknologi. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran agregat asumsi klasik. Yang pertama asumsi klasik yaitu asumsi yang dipakai kaum klasik yang berkaitan dengan kurva penawaran agregat adalah asumsi kelenturan atau fleksibilitas tingkat harga. Dengan mendasarkan pada asumsi ini, mereka berkesimpulan bahwa jumlah tenaga kerja yang terpakai dalam perekonomian dalam keadaan equilibrium. Selanjutnya ada penawaran agregat asumsi Keynes. Menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dan adanya aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Yaitu ada satu, peningkatan harga nominal menyebabkan naiknya upah nominal, tapi pengangguran harga nominal tidak seluruh menyebabkan menurunkan upah nominal. Yang kedua, menurut Keynes, upah bersifat tetap atau tegar. Hal ini disebabkan oleh adanya institusi seperti serikat pekerja dan adanya aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja.